rumah ibadah kalian ada lambang salibnya. Bahkan di kalung kalian gantungkan dengan salib itu. Bahkan ditato di paha, di bokong, itu ada di antara kalian. Saking cintanya kepada salib itu. Sekarang jangan Anda pura-pura, kenapa sih kau mengatakan kami menyembah yang mati dengan jangan kutuk di salib? Hei, kamu lupa ingatan apa? Kamu pikun? Atau kamu memang pura-pura selalu seperti memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta? Itu kan dalil. Itu kan kenyataan. Itu kan fakta. Kalian memuja salib. Bahkan tanpa penyaliban kalian tidak selamat, bukan? Oleh karena itu saudaraku, ini Anda sudah terlanjur menyembah Kristus yang mati dengan jalan kutuk di atas salib. Apesnya Paulus mengutip Ulangan. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Kurang apa lagi, Cak Ayu? Ternyata kalian penyembah orang yang mati tergantung di atas salib, mati terkutuk. Ada siapa yang Anda ingin persalahkan? Persalahkanlah diri Anda yang menyembah kepada sosok tadi. Halo, assalamualaikum. Waalaikum, dari mana Bang? Katolik, Protestan? Halo. Halo juga. Katolik, Protestan? Ada suara ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, boleh bertanya Bang Juma? Katolik, Protestan, Abang? Enggak, kita Islam. Oh. Apa yang Anda ingin tanya? Mualaf. Saya mualaf. Jadi gitu saudara-saudara sekalian. Ya. Terlanjur kan? Fakta, real. Setiap rumah ibadah kalian di depannya ada salib. Itu tanda salib itu simbol apa rupanya? Kasih sayang. Ya. Galatia 3 nomor 13 kalau udah tertulis dengan jelas di situ, Kristus telah menebus kita. Kita siapa? Paulus bersama dengan orang-orang yang ada di Turki, di Ankara, Turki. Dengan jalan menjadi kutuk karena orang-orang yang ada di Ankara, Turki sana. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Dalil. Dalil. Iya kan? Iya. Terus apa masalahnya sekarang? Ketika kami umat Islam ini mengatakan saudara kami Kristen ini hebat kali. Mau-maunya mereka menyembah sosok yang mati dengan jalan kutuk. Oh, masih banyak yang harus diurai di situ Bang Suma. Bang Suma enggak paham. Ya sudah naik ke sini jelaskan ke kami. Memang banyak hal yang harus saya kupas dari sini. Banyak hal yang harus saya uraikan berdasarkan dalil tersebut. Rangkaian dengan dalil-dalil pengajaran Yesus, misi kedatangan Yesus, dan pembangkangan orang-orang Israel terhadap dirinya. Naik sini. Naik. Jelaskan kepada kami umat Islam. Barakallahu fiik sahabat Ziko. Jelaskan kepada kami itu. Jangan cuma menghujat, menista, memaki-maki, di DM memaki, di sini typing maki. Enggak, jangan. Naik ke atas sini. Anda boleh bertanya tentang Islam, sembahan umat Islam. Anda boleh bertanya. Setiap kali Anda ke sini, lihat tema, Anda boleh bertanya sekaitan dengan tema hubungannya dengan Islam. Penyembah kutuk. Kan situ tidak menjelaskan Kristen. Bisa jadi Islam, bisa jadi Bang Suma, bisa jadi bom-bom, bisa jadi. Makanya kita urai. Makanya saudara-saudara Kristen, kalau Anda mengabdikan diri sebagai apologet Kristen, bekali diri Anda dengan pemahaman Bible. Jangan kita yang lebih tahu Bible daripada kalian. Malu nanti. Seperti itu saudara-saudara ya. Jadi silakan
teman-teman di posting ulang di tab layarnya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, pendeta khususnya, pastor khususnya, lulusan teologi Kristen khususnya yang belajar teologi Islam, naik ke sini. Jangan ribut dengan masker. Anda ketika ribut dengan masker saya berarti Anda sudah kalah. Belum perang. Kalah duluan. Gitu. Anda menggiring kan? Keselamatan hanya ada di Kristen. Tak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain daripada di bawah nama Yesus. Kalian bukan hamba Tuhan lagi kan? Tapi anak-anak Tuhan katanya. Kalian pewaris surga. Katanya gitu. Buktikan di sini, buktikan. Ketika kalian mengatakan Islam itu jahat, Islam itu teroris, Islam itu pembunuh berdarah dingin, Islam itu intoleran. Di saat yang sama, para misionaris ya kemana-mana mengajarkan orang-orang untuk menjadi Kristen. Ya, kita lihat di pasar-pasar sudah mulai pakai sound system di pasar, berkhotbah di pasar-pasar, di bus, di pesawat juga ada itu. Begitu sebelum mendarat atau sebelum terbang, nah, sudah mulai ada tuh yang jualan-jualan tuh di lorong-lorong, di emperan toko. Masya Allah, sahabat. Syukran. Begitu. Terus kenapa giliran Anda diperhadapkan dengan Bang Suma dan teman-temannya, kenapa nggak ke sini gitu loh? Cuman jualan dalil-dalil yang diterjemahkan dari bahasa Belanda ke Indonesia, menggunakan banyak istilah Al-Quran di dalam, di pasar-pasar dijual. Naik ke sini, hadapi kita di sini. Nggak usah lagi lari ke lorong-lorong, ke desa-desa. YouTube Bang Suma dan timnya itu sudah masuk sampai ke desa. Percuma aja kalian datang. Nggak berhasil. Nggak berhasil. Kecuali kalian menggunakan atribut Islam. Ngaku Islam. Assalamualaikum, masuk di masjid. Kami dari ini yayasan ini mau mengadakan bakti sosial di sini. Kebetulan kami ada tim. Kami ingin membagi-bagikan kemudian Al-Quran, terjemahan. Ya, bisa. Kami ingin sini selama 3 hari, pasang spanduk, nginap di masjid. Tapi kumpulan orang-orang kafir. Memang ada di antara mereka yang bisa Quran. Anak-anak muda dikumpul kajian-kajian di Quran, di masjid. Ujung-ujungnya jualan Bible yang menggunakan bahasa Arab. Ujung-ujungnya mengajarkan Injil yang katanya adalah Lukas, Markus, Matius. Itu pengakuan mereka sendiri. Puji Tuhan, halilintar kita sudah sampai bla 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 bla. Dan hari ini kita sudah memenangkan jiwa-jiwa bla 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 bla. Kita sudah mendapatkan beberapa domba sesat dan ya, puji Tuhan sekarang dia sudah menjadi domba dan kalangan domba. Bla 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 bla. Kalian bisa pakai kopiah, pakai baju koko. Hitam jidat di sini dibuat celana cingkrang. Habis itu darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Itu fakta, itu real. Tapi giliran kita mau diskusi, dialog, jangan berdiskusi, jangan berdialog. Kenapa? Nanti kebongkar semuanya. Apalagi dengan Bang Suma, jangan coba-coba. Bang Suma itu punya banyak guru Bible. Dan jangan coba-coba. Silakan saudara-saudara kami non-muslim naik ke sini, kita diskusi. Buktikan kalian anak-anak Tuhan, anak-anak dewa. Masa menghadapi Bang Suma aja takut? Temanya menarik loh ini. Ya kan? Penyembah kutuk.
siapa penyembah kutuk ini? Hah? Silakan aja. Kalau Anda punya pengetahuan, silakan naik. Tidak punya pengetahuan, kalian punya pendeta, pastor, suruh ke sini. Lulusan STT ada di mana-mana kan? STT ada di mana-mana. Ya, masa tidak sampai di kuping mereka tentang Bang Suma? Sampai dong. Jangan merencanakan hal buruk. Kita nyusun rencana gimana caranya supaya Bang Suma ini bisa masuk ke penjara. Wah. Jangan yang kayak gitu. Jangan. Kenapa? Karena penghujat-penghujat dari kalanganmu itu menjamur. Saya mana ada pernah menghujat. Saya menjelaskan. Dan saya senantiasa selalu mereaksi. Bukan saya membuat aksi. Saya mereaksi setiap hujatan yang dilakukan oleh pihak kalian. Gak usah bikin, wah bagaimana ini caranya kita kumpul donasinya. Gak perlu. Bang Suma bersama dengan Allah. Ya, gak usah ngibul kayak gitu. Harusnya kalian persiapkan lulusan-lulusan terbaik kalian untuk menghadapi kita para apologet Islam ini. Begitu sahabatku. Bang Sul barakallahu fiik. Ya kan? Jangan malah niatan yang jelek. Karena kita pun bisa. Bukan cuma kalian yang bisa. Bukan kalian yang pegang hukum. Hukum itu netral. Terlepas apapun agamanya. Kan gitu. Kalau Anda bisa melakukan sesuatu yang tidak baik untuk Bang Suma, ya Allah tidak buta. Allah maha melihat. Allah maha menyaksikan. Begitu saudara. Jadi ya saya cuma mengajak, yuk mari kita diskusi. Mari kita membahas apa yang menjadi perselisihan antar dua agama ini. Gitu. Nah, masih ada enggak rencana tema kita ke depannya? Ini kalau berat kayak begini gimana mau kita lanjut? Tema-tema begini gimana mau lanjut? Yang tema seperti ini aja udah mulai keok. Iya kan? Gimana mau lanjut tema yang lebih besar, yang lebih dahsyat? Gak ada yang berani naik. Iya berat Dinda. Dinda dia berat. Mau kayak mana? Ada lagi tuh yang ngaku-ngaku murtadin dari Makassar yang perempuan. Wah kalau dia ngomong, wih, paling benar, paling sakti. Giliran diajak diskusi, mencret tepung. Baru tapping di bawah sudah kalang kabut di atas. Kalang kabut dia di atas. Padahal kita cuma bicara sederhana. Di atas dia ngamuk. Dia bawa-bawa keluarga segala. Keluarganya Bang Suma begini, sudah menerima Yesus. Fitnah malah disebar kemana-mana. Menerima Yesus itu kata dia. Keluarganya Bang Suma udah menerima Yesus. Halilintar. Ada aja orang-orang ini. Ngaku-ngaku murtadin. Dari Makassar katanya. Muka, bukan muka Makassar. Muka kodok. Silakan saudara-saudara, jangan sungkan. Belajar itu penting. Ya, naik aja di sini. Santai kita. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Siang Bang. Oke, bisa buka kameranya? Iya. Katolik, Protestan? Kristen. Baik. Bisa bernarasi berkaitan dengan tema ini? Penyebab kutuk. Kutuknya apa kutuk? Penyembah kutuk. Tulisan kutuk. Iya. Supaya nggak kena PL dari TikTok, Abang.
Oh, baik. Penyembah kutuk. Iya. Maksudnya gimana? Iya, penyembah kutuk, Bang. Yang dimaksud penyembah kutuk siapa? Kalian, siapa lagi? Apa dasarnya? Dasarnya karena kalian menyembah Yesus yang mati dengan jalan kutuk. Jalan kutuknya apa? Jalan kutuknya mati dengan cara bonyok di atas salib. Itu Babak belur perkara. dia. Diludahin, ditampar, diseret, telanjangin, diarak seperti maling kambing. Kemudian digantung, habis itu ditombak. Habis itu ditombak, dikasih minum anggur asam. Habis Ya, itu itu mati kan dengan jalan kutuk kan gitu. Pikiran Itulah manusia, kutuknya itu gitu. pikiran manusia yang tidak percaya kepada dia. Orang yang tidak percaya dia kepada Yesus sehingga dia disalib. Ya, sehingga dia menyangka bahwa Tuhan itu terkutuk karena disalib. Tapi faktanya tertulis dia dikutuk di situ. Ya kan pikiran orang yang tidak percaya kepada Yesus. Paulus maksudnya. Mereka pikir Yesus kan nabi-nabi palsu. Oh, bukan. Paulus yang menulis bahwa Yesus mati dengan jalan kutuk. Paulusnya yang mengatakan itu. Ayat berapa itu? Bisa Galatia ini 3. Galatia 3. Sabar ya, saya bawa. Ya, silakan. Galatia 3, 13. Silakan. Galatia 3 ayat 13. Iya. Ada. Galatia 3 13 berbunyi. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Maksudnya? Galatia 3 nomor 13. Bang. Galatia 3 nomor 13. Itu bang ayatnya. Ya. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Itu 12, Gitu ya? 13-nya, Bang. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya, dia menjadi kutuk karena kita. Nah, tuh, Artinya menjadi bukan kutuk, dia kan? bukan dia terkutuk, kan karena kita. Menjadi kutuk Kita- kan dia. Ya, abang coba mengerti bahasanya. Gimana? Ini bang, abang berdosa karena aku, itu beda kan persepsinya, berarti ya bukan abang yang berbuat dosa gitu kan? Hmm. Nah, itu kan beda. Tapi saya berdosa karena Anda. Ya, Nah, Berarti- saya berdosa enggak? Berdosa kan saya? karena Ya siapa? sudah, saya berdosa. Yesus terkutuk kan? Ya sudah terkutuk. Habis itu Anda sembah. Salah itu pengertiannya, Pak. Jadi gimana maksudnya? Dia ke dunia kan menjalankan misinya. Misinya apa? Nah, menebus dosa manusia Nah, kan. nebus dosa. Terus kenapa dia terkutuk gitu loh? Iya, karena Bukankah- pandangan orang yang membuat dia jadi kutuk itu kan tidak percaya dia, bahwa mereka tahu bahwa dia nabi-nabi palsu. Loh, kan Paulus doang yang mengatakan itu, yang lain enggak. Itu Siapa Paulus yang bilang. mengatakan? Siapa orang yang mengatakan Yesus itu kutuk? Siapa? Kan cuman Paulus dan pengikutnya. Paulus Kalian mencatat aja. bahwa karena kita lah. Nah, itu abang Nah. mengerti. Karena kita lah. Maksudnya karena Kalian kita. kan? Karena kita lah manusia. Mm-mm. Yesus. Ini kenapa nih?
visibilitas live dibatasi maksudnya? Anda tidak memenuhi syarat. Karena Anda Ya, Pak. kelihatan kayak hantu di sini, gelap Bang. Jadi panitia, orang-orang yang ada di manajemen TikTok itu mengatakan ada penampakan di Komal Bang Zuma. Jadi Pak Paulus menekankan, memberitahu bahwa karena kita lah, karena dosa kita lah, Nah, Yesus dianggap kutuk, dianggap. siapa yang menganggapnya kutuk? Ya orang-orang yang tidak percaya atau kepada. Loh, kenapa jadi kami? Kenapa kami? Kok jadi kami yang menganggapnya dia kutuk? Kami justru tidak beriman dengan Yang salibkan materi dia itu. di. Kalian yang salibkan membuat dia. Yesus menjadi kutuk, betul? Yang salibkan dia itu bukan orang yang percaya dia kan. Ya, bukan masalah itu. Sekarang Yesus mati dengan jalan kutuk. Yang mengutuknya siapa? Orang yang tidak percaya dia. Di mana itu Yesus dikutuk sama mereka? Itu kan mereka menganggap dia nabi-nabi palsu. Iya, tapi tidak dikatakan kutuk. Di mana dalilnya mereka menganggap Yesus itu kutuk? Gak ada, cuman Paulus doang yang mengatakan Yesus mati dengan jalan kutuk. Memangnya orang Paulus. memangnya orang yang percaya yang salibkan dia. Nah, sekarang dari mana Paulus mengatakan Yesus mati dengan jalan kutuk? Dari mana Paulus mendapat ilmu itu? Jadi Paulus mengatakan itu menyadarkan manusia karena kita lah Yesus Ya, dikira ilmunya kutuk, dari karena mana? dianggap kutuk. Yang kutanya ilmu Paulus ini dari mana dengan mengatakan Yesus mati dengan jalan kutuk, itu ilmu dari mana Paulus dapatkan? Iya, tapi kan dia tidak bilang Yesus adalah kutuk. Lah itu Galatia 3. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Iya, itu kan jalan kutuknya di situ, bukan Yesusnya yang terkutuk. Jadi yang dikutuk digantung di tiang salib ini siapa? Iya kan, itu persepsi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus itu yang Siapa yang digantung di situ? Itulah yang terkutuk. Pertanyaan memang saya. Yesus. Dia digantung, bukan berarti dia menjadi kutuk. Ya, itu persepsinya. Siapa yang mengutuknya? salah. Siapa yang mengutuknya? Orang yang tidak percaya kepada dia toh. Berarti kutuk kalian tidak ditebus sama Yesus. Kan ditebus dengan mati dan bangkit. Kutuk kalian kan yang harusnya dikutuk, betul? Nah, manusia. Siapa yang mengutuknya? Maksudnya yang mengutuknya? Siapa yang mengutuk kalian? Siapa yang mengutuk kalian? Ya kan dosa kita sendiri. Yang mengutuk siapa? Kan akibat dosa kita sendiri. Siapa yang mengutuk kalian? Karena dosa kalian itu, maka kalian dikutuk oleh siapa? Begini Bang, dosa Begini itu adalah nasib. Kalian berdosa sehingga dikutuk. Siapa yang mengutuk kalian? bukan dikutuk menjadi kutuk. Kalian ini yang harusnya dikutuk, bukan? Kalian ke kita. Kalian, kita di situ adalah orang-orang yang ada di Ankara, Turki. Bukan yang ada di Indonesia. Belajar lagi. Oh, berarti abang juga bukan dari Arab. Lah, apa nyambungnya coba? Apa nyambungnya? Surat Galatia itu ditujukan Paulus untuk orang-orang yang ada di Ankara, Turki. Baca Galatia 1. Iya, memang dulu hanya orang-orang yang. Nah, hidup sekarang di siapa yang daerah bilang? itu. Siapa yang bilang bahwa Galatia itu untuk saya? Mana dalilnya? Kita ini siapa? Kita di situ Paulus dan jemaatnya yang ada di Ankara, Turki. Toples. Ya, benar. Nah, itu benar. Nah, sekarang permasalahannya ada di Anda. Ketika Anda merasa dikutuk oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, Yesus turun ke bumi untuk ngambil alih kutuk itu, betul? Nggak ambil alih, menghapusnya dari manusia. Di mana dalilnya menghapus kutuk? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Dia menebus dengan jalan kutuk. Iya kan, bukan berarti Nah, dia sekarang jadi. permasalahannya kalau dia menebus dengan jalan kutuk, siapa yang mengutuknya? Kan orang-orang yang tidak percaya kepada dia.
orang-orang yang tidak percaya kepada dia mengutuk Yesus gitu. Berarti dosa-dosa Bukan kalian tidak ditanggung Yesus. Menganggap dia kutuk karena kan yang disalib itu kan hanya orang-orang yang anggapan mereka itu terkutuk. Itu Seperti bukan anggapan nabi-nabi orang. palsu. Coba kau baca dalilnya. Aduh, payah saya. Maaf abang, Anda saya turunkan. Saya capek mengajar orang yang dongok. Dalilnya mengatakan Kristus telah menebus kita. Itu bukan tuduhan orang-orang yang menyalib. Itu ajaran Paulus. Bukan orang yang menyalib yang mengatakan Yesus itu dikutuk, bukan. Tetapi Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Itu bukan ucapan orang-orang penyalib. Itu ucapan Paulus. Paulus yang mengatakan itu. Bukan orang-orang yang lain. Paulus. Kamu jangan... inilah kalau beragama tidak berakal. Gitu. Modal congor. Modal doktrin, modal dogma. Tidak ada sedikit pun pengetahuannya tentang agamanya. Kenapa bisa begitu? Karena sudah nyaman di situ. Tidak ada perintah, nggak ada larangan. Semuanya boleh. Sudah gitu janji masuk surga. Sedikit saja kita sentil, kita kaji agamanya, kita gali informasi tentang imannya, nggak ada yang nyambung. Gak nyambung-nyambung. Iya. Gak ada nyambung-nyambungnya. Mungkin mana coba? Membahas ini, lari ke sana. Bahas di sana, lari ke sini. Inilah akibatnya. Kalau cuman obat kuping, kesenangan-kesenangan aja yang diajarin, tidak berdasar kepada pengajaran yang sesungguhnya. Coba. Padahal sudah sangat jelas sekali itu dikatakan. Kristus telah menebus kita. Oh itu hinaan, itu adalah hujatan. Hujatan siapa? Orang-orang menyalib. Itu ucapan Paulus, tuyul. Bukan ucapan orang yang menyalib. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bang Juma, Siap. kamera depan saya rusak. Jadi Iya. Dari agama mana itu tadi? Kok dia bilang kamera? Emang siapa yang suruh buka kamera? Yang disuruh itu yang Kristen. Kalau Islam tak perlu. Gitu teman-teman sekalian. Silakan ditetap layarnya, tembuskan 1M, 2M teman-teman. Supaya semakin banyak orang yang menyaksikan dialog kita ini. Begitu. Ya, supaya banyak orang yang paham. Iya juga ya. Yesus mati dengan jalan kutuk. Yang mengutuknya siapa? Kalau dikutuk oleh manusia, berarti kutuk Kristen yang karena melakukan dosa tidak ditebus. Karena kan ceritanya orang-orang Kristen ini yang dikutuk. Orang-orang yang dikutuk ini adalah orang Kristen kan harusnya. Dosa dunia kan? Dosa Kristen maksudnya di situ. Tuhan yang mengutuk orang Kristen kan? Benar? Nah, setelah orang Kristen yang dikutuk oleh Elohim, mereka ingin dibebaskan tuh dari kutuk itu. Ketika mereka ingin dibebaskan dari kutuk itu, ada yang mengambil alih kutuknya. Kutuk dari Tuhan ke orang Kristen. Kalau Kristen jujur, maka mereka harus mengakui Yesus ini dikutuk oleh Elohim. Kenapa? Karena tadinya Elohim mengutuk orang-orang Kristen. Tapi karena Yesus datang menanggung, maka kutukan Elohim ke orang Kristen itu beralih kepada kutukan Elohim kepada Yesus. Itu baru bisa disebut sebagai penebus. Ketika dia yang menanggung kutuk dari Elohim, baru bisa disebut sebagai penebus. Loh kok ini aneh? Lab saya dibatasi karena Anda tempat gelap.
Gitu loh. Coba nyalakan lampunya dulu. Mati lampu ini bang. Ya keluar di depan. Keluar dari jalan ribut. Nggak apa-apa Oke bang. DPR. Coba abang bahasa Indonesia-nya bagaimana? Saya juga kurang paham dengan pengertian bahasa Indonesia-nya abang. Ini status yang mengutuk kalian siapa? Itu dulu. Manusia dikutuk karena dosanya. Yang mengutuk siapa? Sang Pencipta. Sang Pencipta. Yesus turun mengambil alih kutuk itu. Mengambil alih maksudnya? Ya kan dia yang menebus. Nah, Iya kan? dengan jalan Dengan jalan kutuk, dengan cara kutuk. ya. Pertanyaannya, yang mengutuknya siapa? Kan dia sebagai manusia Ya, yang kutuk dia siapa? yang sudah begini bang. Kita yang pada saat dia turun sebagai manusia, orang-orang banyak kan yang tidak tahu bahwa dia Tuhan. Iya, orang Kristen aja yang lebih tahu dari orang Yahudi. Jadi banyak kepercayaan bahwa dia itu nabi-nabi. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus entah kemana-mana orang ini? Ngerti bahasa Indonesia enggak? Gak dikutuk dia menyelamatkan dosa manusia. Kalau dia tidak dikutuk, kenapa dia mati dengan jalan kutuk? Ya memang itu orang-orang terkutuk punya jalurnya itu, mati dia harus digantung kayu salib, bukan berarti dia jadi kutuk. Pertanyaannya, ketika Yesus digantung di atas salib, dia kan terkutuk tuh. Makanya digantung di atas salib, betul? Gak terkutuk dia. Orang Lalu menganggap kalau dia tidak terkutuk, Ini, kenapa Bang. digantung di salib? Coba pikirannya tidak bisa kita langsung buat statementnya bahwa dia terkutuk. Loh, kalau dia tidak terkutuk, kenapa disalib? Ya kan itu kepercayaan orang bahwa orang tidak percaya dia bahwa dia itu Tuhan, Sang Juru Selamat. Enggak Orang ada urusannya dengan itu. Fakta real di lapangan, Yesus disalib, berarti dia terkutuk. nggak bisa paksakan pemikiranmu bahwa kau bisa. Syarat untuk dia. disalib itu apa? Syarat untuk disalib itu apa? Ketika orang itu melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati dan dikutuk oleh Elohim. Ulangan 21, 22, 23, betul? Sekarang gini bang, saya tanya. Sekarang gini, bicara sendiri kau sudah. Iya, Bang. Kau ngomong aja terus sendiri. Arahkan sendiri otak lu. Di saat kita mau diskusi, kau dengan otak lu sendiri punya konsep. Nah, coba. Gimana? Ulangan berapa? Ulangan 21 nomor 22 23. Oke, ulangan. Kita baca lagi. Ulangan 21 22 23. 21 ayat 22 dan 23. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, berlaku nggak itu untuk mayat Yesus? Berlaku menurut kepercayaan orang yang percaya berlaku. kepada Kenapa berlaku? Karena jasadnya diberkati atau dikutuk? dianggap najis menurut orang yang tidak percaya kepadanya. Dianggap najis atau menurut Tuhan? Kamu sudah baca dalilnya tadi? Kamu sudah baca dalilnya barusan? Ini kan pemikiran manusia, Bang, bukan perkataan Tuhan. Ini bukan di sini. Sekarang Yesus menurut Anda itu disalib tanpa alasan atau misinya memang untuk menyelamatkan kalian dari kutuk? Ya, memang menyelamatkan kita. Nah, berarti yang dikutuk sekarang di situ siapa?
dianggap kutuk. Bukan Iya, menjadi siapa dia itu? Siapa itu? Yesus. Yesus. Siapa yang mengutuknya? Kita beranggapan bahwa itu Tuhan yang mengutuk. Nah, Tapi berarti ya, Anda menyembah manusia yang dikutuk Tuhan. Itu temanya tuh. Jadi gini Menyembah Bang. kutuk. Udah terjawab Dia kan? Sudah disalib itu rohnya sudah terangkat ke surga. Nggak ada urusan dengan itu. Mau terangkat ke, mau tidak ke, yang pasti tema sudah terjawab. Kristen menyembah manusia yang dikutuk Tuhannya Yahudi. Disebabkan Yesus menanggung dosa-dosanya Kristen, orang Roma, Yunani, orang Indonesia. Maka Yesus dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Jadi Tuhanmu adalah manusia yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Maka tertawalah umat Islam. Kenapa? Karena Kristen menyembah makhluk yang dikutuk Tuhan. Sampai sini paham? Abang yang nggak paham. Loh, Anda ingin mengatakan sembahan Anda itu manusia suci? Gini Bang, oke. Saya jelaskan. Kan pada saat Yesus disalibkan ada dua kontroversi. Yang terima dan tidak terima. Dia terima. Karena mereka percaya bahwa dia adalah orang benar. Ya. Mereka selamat Nah, gak? tapi Yang percaya, yang tidak menyalib Yesus selamat gak hidup peroleh hidup kekal? Bagaimana? Selamat gak orang-orang yang tidak menyalib Yesus ini? Masuk surga gak Bagaimana mereka? saya tahu? Saya belum ada di sana. Karena dalilnya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mereka tidak menyalib Yesus karena mereka percaya. Selamat gak mereka yang percaya Yesus ini? Bagaimana intinya siapa yang percaya dan lakukan firman-Nya pasti Nah, selamat. sekarang firman-Nya Yesus apa? Ketika ia datang, Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan telah kusampaikan kepada muridku. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti yang percaya Yesus itu Rasul Tuhan, bukan Tuhan. Sedangkan penyaliban itu Anda sendiri mengakui. Penyaliban adalah karya orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Betul? Mereka kan percaya tidak 100% bahwa mereka percaya itu Tuhan. Yang sama-sama dengan dia. Yang Petrus menganggap saja Yesus Tuhan itu cuma Kristen. Tidak ada orang Yahudi menganggap Yesus Tuhan, itu nggak ada. Orang Yahudi itu orang berakal. Mereka menolak Yesus karena hanya faktor politik, bukan karena Yesus Tuhan, bukan. Itu konsep kalian, itu konsep Kristen yang kalian bangun sendiri, yang kalian buat-buat sendiri itu. Yesus disalib bukan karena Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan. Yesus disalib karena mengancam kemudian keberlangsungan politik yang mereka bangun di tengah-tengah penguasa Romawi saat itu. Pelajari Yohanes 11 nomor 45 sampai 57 biar Anda tamat di sana. Jadi, orang yang menyalib Yesus adalah orang yang ingin menghentikan misi penyelamatan. Jadi penyaliban itu bukan menyelamatkan, tapi menghentikan penyelamatan. Catat itu. Makanya kamu bingung kan? Dosa-dosa kalian yang adalah dikutuk Tuhan ditanggung oleh Yesus. Tapi giliran ditanya, berarti yang dikutuk di situ Yesus? Tidak, Yesus tidak dikutuk. Lalu apa maumu? Maumu disalib, apa? sebelum salib dan mati dan bangkit naik ke surga, pernah dia katakan ke tidak? Bahwa anak manusia akan mati, disalibkan, mati dan dikuburkan pada hari yang ketiga naik ke surga. Pernah dia katakan? Anak manusia dan akan menjadi tanda untuk orang-orang jahat. Yesus katakan itu. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 50. Angkatan jahat, orang-orang jahat minta tanda dan tidak diberikan tanda selain anak manusia keluar dari kubur. Jadi anak manusia keluar dari kubur itu adalah tanda untuk orang jahat. Yang menerima kebangkitan hari ketiga itu adalah orang-orang jahat. Yesus katakan memang. Jadi kalian yang menerima kebangkitan itu orang-orang apa menurut Yesus? Orang jahat. Terus terangkat ke surga. Terangkat ke surga itu hak prerogatif Tuhan karena ingin menyelamatkan Yesus. Menyelamatkan dari mana? Menyelamatkan dari orang-orang kafir dan krunya seperti Anda. Nanti dia akan turun kedua kalinya untuk menghakimi kalian. Baca Matius 7:22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Bukankah kami dulu bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Apa kata Yesus?
Maaf, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan, enyah daripadaku. Itu kalian diusir. Karena kalian kemudian menganggap penyaliban itu menyelamatkan. Padahal penyaliban itu adalah menghentikan misi penyelamatan Yesus. Coba tidak ada penyaliban, maka seluruh Bani Israel akan selamat. Terus kenapa dia tahu bahwa dia akan disalib sebelum disalib? Dia tidak pernah mengatakan aku disalib. Dia mengatakan anak manusia. Anak manusia akan disalib dan akan diserahkan. Mereka akan membunuhnya. Dan setelah 3 hari dia akan bangkit. Baca Lukas 22. Ya, itu kata Yesus. Kata Berarti Yesus anak manusia. Berarti dia sudah tahu nubuatannya. Bukan untuk dirinya, untuk anak manusia. Emang cuma dia yang anak manusia? Kan banyak anak manusia. Loh, lucu ente ini. Sekarang saya tanya sama saudara. Dengarkan saya. Ya. Tuhan mengutus Yesus untuk disalib atau untuk dipercayai sebagai Mesias? Menjalankan misinya. Misinya apa? Sebagai Mesias, juru selamat, atau orang yang disalib? Mesias juru selamat Untuk disalib. untuk menebus dosa manusia. Nenekmu kiper, udah kau turun, kau bodoh, bahlul. Tidak ada Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Yesus datang untuk dipercayai sebagai Mesias. Baca Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada yang tidak binasa. Barang siapa yang tidak percaya menyalib. Barang siapa yang tidak percaya menerima salib. Padahal salib itu adalah upaya iblis untuk menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan. Ini tema sudah kita pernah bahas. Kalian aja yang otaknya nggak nyampe. Penyaliban itu adalah upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus. Salib sama dengan pekerjaan atau simbol tidak percaya kepada Yesus. Itu salib. Jangan pula Anda mengatakan salib adalah keselamatan. Prat. Salib simbol ketidakpercayaan orang-orang terhadap Yesus. Dengan kata lain, salib boleh dikategorikan sebagai simbol antikristus. Itulah salib. Tanya saya kenapa bisa? Ya iya, anti terhadap ajaran Yesus menghantarkan orang-orang menyalib Yesus. Itu fakta. Kalau orang-orang percaya kepada Yesus, apakah mereka akan menyalib Yesus? Nah, tidak, guru. Ya paman, ini udah jam 7 pagi guru. Terus siap-siap sebentar lagi kita akan isyarat. Oh iya ya, kita makan dulu yuk, ngopi dulu sebelum kita adakan prosesi penyaliban. Ayo kita bikin pesta dulu, perpisahan. Karena sebentar lagi kita akan ditebus oleh guru kita. Oke, kita pesta ya. Ya. Itu kalau yang menjadikan penyalib itu, kalau penyaliban itu berasal dari Tuhan. Itu kalau penyaliban itu benar-benar adalah jalan keselamatan. Sudah aku bilang salib itu adalah simbol antikristus. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa kami bantu? Saya ingin mengganggu, gitu. Jadi gitu sahabat-sahabat sekalian. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan Yesus. Barang siapa yang percaya, bukan disalib loh ya. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Banyak orang yang percaya kepada Yesus, sehingga di antara mereka ada yang melapor kepada orang Farisi. Paman, lapor komandan, ada apa? Yesus bahaya. Kenapa bisa? Banyak orang percaya kepada dia, bos. Wah, ini nggak bisa dibenarkan, nggak bisa dibiarkan ini. Gimana dong? Panggil imam kepala mahkamah agama, kita rapat kilat. Cepat, kita adakan rapat. Maka rapatlah mereka untuk menghentikan Yesus ini. Baca Yohanes 11, 45 sampai 57.
Rapat mereka, orang Farisi, ahli Torah, imam kepala, mahkamah agama berunding. Apa yang harus kita lakukan ini? Bahaya ini kalau kita biarkan Yesus terus menerus. Semakin banyak orang selamat gara-gara dia. Semakin banyak orang yang percaya. Berdasarkan Yohanes 3 nomor 16, orang yang percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, mereka tidak mau orang memperoleh hidup kekal. Bahaya ini kalau dibiarkan. Nah sekarang yang mau manusia tidak selamat itu siapa? Tuhan atau iblis? Yesus datang mengajarkan penginjilan kepada Bani Israel. Ada yang kepanasan, ada yang ngamuk, ada yang berontak, ada yang sensi. Ini kalau dibiarkan Yesus ini bahaya, ini bisa masuk surga semua orang ini dibuatnya. Jadi gimana? Ayo. Cepat. Rapat. Apa yang harus kita lakukan? Yesus harus kita hentikan. Ya, sebagai imam besar tahun itu, dia berkata bukan dari dirinya sendiri. Melainkan sebagai imam besar, dia bernubuat bahwa Yesus harus mati tahun itu juga untuk bangsa Israel. Tuh nubuatannya. Maka mulai saat itu, mereka sepakat membunuh Yesus. Mulai saat itu, mereka sepakat menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan. Titik. Jangan dibalik. Salib adalah jalan keselamatan. Justru salib ini upaya yang dilakukan orang-orang Yahudi untuk menghentikan misi penyelamatan Yesus. Apa pula kita diselamatkan dengan darahnya, kita diselamatkan dengan salibnya. Salib itu berasal dari orang-orang yang ingin menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan kepada Bani Israel. Kalian aja yang kurang jauh mainnya. Kurang paham Bible kalian itu. Kalian punya kitab tapi kalian tidak pernah buka ini. Kalian hanya jadikan sebagai aksesoris. Siapa bilang salib itu penyelamatan? Salib itu adalah menyelamatkan. Siapa bilang? Paulus. Padahal di TKP penyaliban itu adalah upaya propaganda yang dilakukan mahkamah agama, imam kepala, orang Farisi, ahli Taurat untuk menghentikan misi Yesus menyelamatkan. Mereka sepakat, maka mereka melakukan tipu muslihat. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu karena dengki, karena iri, karena benci sama Yesus. Maka ketika mereka berupaya menyalibkan, misi penyelamatan terhenti. Yesus diangkat ke langit oleh Tuhannya. Karena tidak bisa dibiarkan ini. Makar terus yang mereka lakukan ini. Ya sudah, Nabi Isa dibersihkan dari mereka, diangkat. Tipu muslihat karena mereka lakukan makar, maka Allah membalas tipu muslihat mereka. Membolak-balikkan semua hukum. Tiba-tiba yang tadinya menghentikan keselamatan, menjadi jalan keselamatan salib itu. Aneh betul. Gitu ya teman-teman sekalian. Cobalah sedikit untuk berhikmat. Sedikit untuk menggunakan akal di dalam beragama ini. Jangan doktrin mulu doktrin, mulu doktrin, dogma. Itu aja terus. Cobalah gunakan sedikit akal sehatnya. Penyaliban itu untuk menyelamatkan atau untuk menghentikan misi penyelamatan? Ayo. Di mana Yesus berkata, ayo teman-teman, cepatlah salib aku. Kalian segera untuk diselamatkan. Segera salib. Ayo salibkan aku cepat. Oh iya paman, kita udah tentukan harinya nih. Oh ya, hore, kita mau diselamatkan. Mana ada kayak gitu. Penyaliban itu adalah upaya orang-orang kafir untuk menghentikan misi penginjilan Yesus. Catat itu baik-baik. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Abangku. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Izin Bang menyita waktunya sebentar teman-teman. Siap, Mohon siap. maaf. Gini Bang, penting Penting katanya, penting.
Ketik aja di bawah Bang. Apa yang penting itu? Silakan. Halo, selamat sore. Selamat siang Zuma. Iya, siang Bang. Silakan buka kameranya. Oke. Cari tempat yang agak kuat dulu sinyalnya Zuma. Oke. Sebentar ya. Katolik Protestan Bang. Silakan, tapi dia belum bisa buka kamera Dinda Dio. Kayaknya ini pengikutnya masih sedikit sekali. Gimana itu? Silakan Bang, silakan. Sambil saya balas chat ya. Kita tunggu dia ya. Halo. Halo Pak Zuma. Halo juga. Jumpa lagi kita Bang. Iya Pak. Wah, tema menarik sekali nih. Siap. Iya. Lanjut. Baik Pak. Ini saya jadi jadi belajar lagi dari Pak Zuma, ini luar biasa. Sama-sama Bang, sama-sama. Kalau dilihat-lihat lagi yang ulangan itu ini ya Pak ya, ternyata kalau mau di Apple to Apple, ya sebenarnya kalau yang di ulangan itu dimatikan dulu baru digantung ya Pak ya. Iya. Kalau yang disalib itu eksekusinya disalibnya langsung ya. Maksudnya hukumannya ya dimatikannya disalibnya gitu. Tapi kalau di ulangan itu dimatikan dulu baru digantung di kayu begitu Kak ya. Iya. Dan itu hukumnya juga sepertinya ini ya hukuman dari Roma ya Pak ya. Dari orang Romawi ya. Tapi kalau kita lihat di Ulangan 21, itu kan di situ diceritakan apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia. Kan di hukum matinya di situ nggak dijelaskan, malah yang ada di data 23-nya itu digantung. Digantung, lalu kemudian setelah digantung, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Kan gitu. Jangan biarkan mayatnya semalam-malaman kemudian di atas tiang. Tetapi mayatnya harus segera diturunkan gitu. Itu yang ada, yang tertulis di kitab tersebut. Ulangan 23 ya Pak ya? Iya, 21. Oh, ulangan 21. Nomor 22, 23. Ulangan 21 ya. Jadi maksud Pak Zuma itu dibunuhnya tetap di waktu digantung di salibnya itu Pak ya? Di kayunya itu ya Pak ya? Kalau kita lihat narasi di situ dihukum mati, lalu kemudian digantung pada sebuah tiang. Tidak dihukum mati. Nah, dalam Al-Quran juga dikatakan seperti itu. Wa ma qatalu wa ma shalabu. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menggantungnya, menyalibnya. Jadi dibunuh lalu disalib. Seperti itu Bang. Lalu ia dihukum mati. Dihukum mati kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Jadi dia sudah mati, habis itu digantung.
Ya, berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian ayat dua-duanya itu Pak ya. Iya. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka mayatnya jangan dibiarkan. Nah, bisa juga kalau kita mengartikan gini, dia dieksekusi mati, dia mendapatkan hukuman eksekusi mati. Cara kematiannya ya ditembak, dipenggal. Nah, ini mungkin cara kematiannya digantung. Oh, ada cara kematian itu ya Pak ya, digantung ya. Iya, bisa jadi. Oke. Kalau tadi yang saya lihat dirajam kemudian Digantung. digantung. Baik. Ya, mungkin itu nah kemudian ini Pak. Yang tadi di mana tadi ya? Galatia ya Pak ya? Galatia 3. Iya. Galatia 3. Itu kalau saya membacanya tadi kalau melihat dari bahasa ininya bisa juga seperti ini Pak. Mungkin ya. Kalau lihat dari ayat-ayat atasnya, saya juga kurang setuju Yesus itu menjadi kutuk ya, bukan masalah dia Tuhan atau apa Pak, seperti yang ini ya, maksudnya suara hujannya masuk nggak Pak? Gede banget hujannya ya. Iya, nggak apa-apa. Apa ya Pak ya, mohon maaf ya. Nah itu kalau di Galatia 3 tadi Pak, Galatia 3 ya, Iya. itu kan memang sedang membahas tentang terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Nah itu saya tidak setuju tafsir dia menjadi kutuk itu, saya tidak setuju Pak. Kalau saya sih lebih mengartikannya dia hidup di bawah kutuk itu, maksudnya dia tetap hidup di bawah Torah Pak. Dia disamakan dengan kita semua gitu. Jadi kalau kita semua hidup di bawah Torah, ya Yesus Kristus pun juga hidup di bawah Torah begitu Pak. Maksud mungkin itu penjelasannya menjadi kutuk itu lebih ke arah situ sih Pak. Jadi bukan menjadi kutuk ya. Kalau menjadi kutuk kayaknya dengan ayat yang atasnya sepertinya tidak ini ya, tidak seperti tidak nyambung gitu. Tapi kalau mungkin ya kita dijelaskannya mungkin dari sisi dia hidup di bawah kutuk hukum Torah, karena barang siapa melakukan hukum Torah dia akan hidup, barang siapa tidak melakukan ya dia akan mati begitu Pak. Jadi mungkin dari sisi itu sih Pak. Iya. Kalau kita melihat pernyataan Yesus di dalam, kalau nggak salah dalam Matius 15 nomor 9 kalau nggak salah. Di situ Yesus mengatakan bahwa orang yang tidak mengenal Taurat maka terkutuklah dia, kan gitu ya. Betul. Ya. Jadi yang mengenal Torah, tidak mengenal Torah terkutuk. Nah, sedangkan Paulus di data nomor 10-nya itu kan di Galatia 3-nya sendiri. Paulusnya yang mengatakan bahwa terkutuk orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam di dalam hukum Torah, kan gitu. Itu Paulus yang mengatakan itu. Betul. Nah, sekarang permasalahannya orang mana ini? Apakah seluruh manusia? Kalau seluruh manusia, bisa jadi Yesus ini menanggung kutuk orang-orang yang hidup di bawah Torah tapi tidak menjalankan Torah. Kan gitu. Jadi kalau kita merujuk di data 10, orang yang hidup di bawah Taurat adalah orang yang terkutuk bila mana dia tidak setia. Betul. Nah, Paulus mengatakan barang siapa yang meninggalkan Taurat satu saja, maka dia sama halnya dia membatalkan seluruhnya, kan gitu.
Nah, Paulus mengatakan bahwasanya orang-orang semuanya tunduk di bawah hukum Torah. Sehingga karena orang-orang ini tidak sanggup menjalankan Taurat, maka kutuk yang mereka alami ditanggung oleh Yesus. Yesuslah yang menanggung kutuk tersebut. Sehingga ketika dengan matinya Yesus, orang-orang yang tadinya di bawah Taurat, di bawah hukum kutuk, seketika merdeka dengan tidak adanya lagi tidak adanya lagi Taurat ini. Makanya Paulus mengatakan bahwa kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup di bawah hukum kasih. Karena kalau kita masih hidup di bawah hukum Taurat, kita tidak akan pernah bisa. Kita pasti jatuh. Karena tidak ada yang bisa melakukan Taurat itu dengan sempurna. Maka Yesus datang membatalkan Taurat itu supaya kita tidak kutuk lagi. Nah, artinya bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi Yesus ini benar-benar menanggung kutuk demi untuk membebaskan kutuk kepada orang-orang yang tidak sanggup menjalankan Taurat. Makanya terakhir dia mengatakan kita hidup bukan lagi di bawah Taurat, tetapi kita hidup di bawah hukum kasih. Efesus 2:15, dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh ketetapan yang ada di dalamnya. Nah, artinya Kristen sudah tidak lagi hidup di bawah hukum kutuk. Karena sudah ada yang membatalkan kutuk itu. Siapa yang membatalkan kutuk itu? Contoh gini. Contoh, ketika dikatakan dalam Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menggenapi, yang tidak menepati Taurat ini dengan perbuatan. Terkutuk. Nah, Kristen mampu enggak menepati Taurat itu dengan perbuatan? Tidak bisa. Maka harus ada yang menebusnya. Yesuslah itu. Maka Yesuslah yang mati dengan jalan kutuk. Sebab, ya Ulangan 27:26 ini. Terkutuklah orang yang tidak menepati Taurat dengan perbuatan. Kristenlah itu. Maka supaya Kristen ini tidak dikutuk, maka Yesus mengambil kutuk tersebut dengan jalan kutuk. Demi untuk menyelamatkan saudara-saudara Kristen. Jadi tetap aja Bang, tetap aja dia berdasarkan Ulangan 27:26, ya tetap aja Yesus mati dengan jalan kutuk. Karena orang yang hidup di bawah kutuk, orang yang hidup di bawah Torah, menurut Paulus itu adalah orang yang hidup di bawah kutuk. Ya. Gitu, silakan. Ya memang di agama Kristen itu saya nggak tahu ya, mungkin semuanya atau ada orang yang tidak berpendapat seperti itu karena orang itu menganggap Yesus itu Tuhan sehingga dia itu bisa seperti tidak melakukan Torah gitu, seperti bekerja, dianggap pekerja ya yang dilakukan Yesus kan ada beberapa yang dia dianggap oleh orang lain melanggar Torah begitu Pak ya. Nah, kalau saya sih tidak setuju dia itu melanggar menyembuhkan orang di hari Sabat kalau nggak salah ya Pak ya. Ada seperti itulah. Nah, Yesus berhak ini karena dia adalah Tuhan atas hari Sabat gitu. Atau dia berhak ini ya tidak melakukan Torah karena dia Tuhan. Nah, kalau saya pribadi pun itu tidak setuju Pak. Kalau dia melanggar Torah itu berarti dia tidak bisa menjadi contoh bagi pengikut-pengikutnya. Ya karena dia aja ngelanggar perintah Tuhan loh. Bagaimana kita bisa bisa mengikuti dia gitu. Kalau dianya sendiri aja melanggar, merusak tatanan kitab-kitab perjanjian lama yang sudah disampaikan terdahulu oleh pendahulu-pendahulunya, terus dia merusak seolah-olah dia rusak dengan hukum kasih itu Pak. Nah, mungkin kalau saya menggambarkan itu tadi Efesus berapa ya Pak yang menyatakan dia itu? Efesus 2. Efesus 2 ayat 15. 15 ya. 14 15. Ya.
Karena dialah damai sejahtera kita yang telah dipersatukan kedua pihak yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, mungkin saya bisa menjelaskan juga Pak bahwa pemberitaan tentang salib itu adalah suatu kebodohan gitu ya. Jadi sama dengan ini Pak, maksudnya adalah mungkin jadi dengan matinya Yesus Kristus ini yang saya tangkap ya Pak ya. Nah, itu dengan matinya dia sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat. Itu maksudnya membatalkan akibat dari Torah itu Pak, maksudnya sengat dari Torah itu. Nah, sehingga manusia kan selalu berseteru dengan Torah ya Pak ya, selalu kita tuh selalu pengen melanggar begitu. Nah, dengan matinya dia itu seperti menjadi satu manusia baru gitu Pak, seperti menjadi satu manusia baru yang itu bisa kita teladani bahwa Yesus Kristus sampai akhir hidupnya, sampai akhir kematiannya, dia selesai melakukan seluruh tuntutan Torah Pak. Jadi dia tidak pernah melanggar Torah begitu. Mungkin bahasanya seperti itu Pak ya. Jadi saya tidak setuju kalau bahasanya itu benar-benar membatalkan, yang dibatalkan itu aturan ketetapannya itu dibatalkan gitu ya. Tapi yang saya tangkap itu Pak ya, yang saya tangkap itu mungkin lebih ke arah ini karena Yesus itu menjadi manusia yang taat, jadi dia itu bisa menyatukan antara manusia dan Torah yang selalu berseteru Pak. Gitu. Ada juga menjadi satu manusia baru. Seperti itu sih Pak kira-kira. Iya. Ya, itu sisi lain, bisa jadi sisi lain. Tapi kalau saya melihatnya, contoh di dalam Galatia 2 nomor 16 misalnya. Galatia 2. Iya. Paulus di situ dengan terang mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepadanya. Nah, terus kalau kita lihat data 21-nya, dia katakan bahwa aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi saya sebagai Muslim mengatakan bahwa Paulus memang misinya untuk menghapuskan Taurat itu. Ya. Karena dia mengatakan tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan Taurat. Tidak ada. Maka Taurat itu harus batal. Sekarang yang berlaku adalah kasih. Contoh misalnya di Kolose 2:16. Jangan lagi kamu mau diatur oleh aturan makanan-makanan, minuman-minuman, hari raya dan seterusnya. Jangan. Jadi Paulus memang berupaya Sama Kristus kita telah mati oleh kesalahannya. Ya. Baik Pak, silakan. ini mohon maaf Pak, nanti disambung lagi nih, harus menjemput anak nih Pak. Oke, saudara, mohon maaf makasih. sekali Pak ya. Ini Sama-sama. nanti diskusi menarik, semoga bisa. Makasih Bang, Makasih, makasih. Pak. Mohon maaf. Siap. Iya. Jadi wajar kalau kita mendengarkan seorang Kristen dari saudara kita ya, yang mengatakan Paulus itu bukan mau menghilangkan Torah. Mungkin maksudnya begini, bla 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 bla. Tapi Paulus sendiri menekankan tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, nggak ada. Nah ini belum seberapa. Kalau misalnya Paulus membatalkan Taurat untuk orang Kristen itu kan nggak nyambung kan? Kenapa? Karena Taurat itu kan untuk orang Yahudi. Bukan untuk orang di luar Yahudi Taurat itu. Jadi sebenarnya nggak perlu dibatalkan karena Taurat itu nggak berlaku bagi non-Yahudi. Taurat itu berlaku hanya kaumnya saja. Begitu teman-teman sekalian. Halo, selamat siang. Halo.
Halo. Selamat siang, Bang. Halo, selamat siang. Ya, jadi gitu teman-teman sekalian ya. Kita paham betul bahwa teman-teman kita Kristen itu pinginnya hukum Taurat itu tetap berlaku. Tapi prakteknya sehari-hari kan justru tidak mereka praktekkan Taurat itu. Dan kalau mereka mempraktekkan Taurat ya ibadahnya jangan di gereja. Ibadahnya di sinagoge. Harus berkumpul dengan orang-orang yang bersunat, yang tidak makan babi, yang mandi tahir, ibadah Sabtu dan seterusnya. Jangan berkumpul dengan pemakan babi. Ya, kalau menjalankan Torah. Seperti itu adanya. Jadi apa ya, saya lari kalau bicara masalah Paulus ini, saya cenderung kepada nubuatan Yakub terhadap anaknya Benyamin. Jadi berlaku seperti serigala, merampas lalu membagi-bagikan hasil jarahan. Nah, jadi dia merampas Torah, dibagikan kepada orang-orang non pengikut atau penganut Torah. Itu yang ada hari ini. Jadi apa yang dinubuatkan Yakub terhadap anak-anaknya, khususnya Benyamin, itu betul-betul terjadi. Begitu teman-teman sekalian. Nah, sehingga ketika saudara kita tadi mengatakan kutuk yang dimaksud begini bla bla bla, ya saya katakan enggak dong. Karena Ulangan 27-26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan Torah dengan perbuatan. Nah, orang-orang yang ada di Ankara Turki sana, menurut Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus memang mengajarkan mereka untuk menanggalkan adat istiadat Yahudi yang mereka temukan di dalam Torah. Gitu teman-teman sekalian. Jadi Ulangan 27-26 ini terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Torah dengan perbuatan, itu tidak bisa dipungkiri oleh saudara-saudara kita Kristen. Memang kayak begitu adanya. Lagian juga Yesus mengatakan di dalam kitab mereka, percuma mereka beribadah kepada aku, kan gitu. Matius 15:9. Sebab perintah yang mereka lakukan itu adalah perintah manusia. Yohanes 7 nomor 49, orang banyak ini yang tidak mengenal Taurat, terkutuklah mereka. Jadi Yesus pun mengutuk orang-orang yang tidak menjalankan Taurat. Elohim mengutuk orang-orang yang tidak menjalankan Taurat. Nah, orang Kristen tidak menjalankan Taurat, maka mereka membutuhkan penebus. Makanya tadi malam kita berdiskusi, ada yang mengakui kok bahwasanya Yesus itu tumbal katanya. Dia akui Yesus tumbal menurut saudara kita. Artinya bahwa Yesus ini dipakai untuk melegalkan tindakan mereka dalam tidak menjalankan hukum Tuhan, hukum Torah. Padahal keliru. Harusnya mungkin Paulus membuat surat untuk orang-orang Yahudi yang tinggal di Galatia. Bukan untuk non-Yahudi, bisa jadi. Sehingga mereka orang-orang Yahudi yang tinggal di tengah-tengah bangsa asing, ya sudah tidak wajib lagi menjalankan Torah. Yang penting percaya Yesus, menerima Yesus, kan gitu. Sebagai ya korban penebus salah. Gitu teman-teman sekalian. Jadi kalau saudara kita mengatakan, oh, kayaknya begitu, oh enggak, itu dalilnya jelas di dalam kitab Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak melakukan. Nah, kalau kata kita di sini adalah tertuju kepada orang-orang Kristen, maka betul Yesus mati dengan jalan kutuk demi untuk melegalkan pelanggaran terhadap Torah yang dilakukan. Sorry. Yang dilakukan oleh orang-orang non-Yahudi. Itu yang diajarkan tuh oleh Paulus. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan pembelaan. Oh enggak, maksudnya begini. Lah itu faktanya memang begitu. Makanya Yesus mati dengan jalan kutuk untuk nebus dosa-dosa orang-orang Kristen. Yang harusnya mereka lah yang dikutuk katanya.
Begitu teman-teman sekalian. Ya, memang kita butuhkan saudara kita yang jujur untuk menjelaskan ini. Harus yang jujur. Tidak bisa bersin. Apa sama di kota kalian, apa sama teman-teman sekalian? Kita di Makassar ini banyak yang kena flu. Mungkin karena pancaroba kali ya.